Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Dunia Tani. Oke, sahabat tani. Nah, untuk di video kali ini Dunia Tani akan membahas yaitu tanaman cabai. Ini hanya sebagai riset ya, teman-teman. Cabai dan ada mentimun, teman-teman, yang ditanam di Dunia Tani di kebun seluas 10 kali 5 meter saja. Dan tumbuhan apa saja, ada jagung dan update untuk daun bawang. Sorry, bukan daun bawang, teman-teman ya, melainkan adalah bawang putih yang ditanam Dunia Tani di dataran rendah. Itu hanya sebagai riset saja, seperti apa hasilnya dan metodenya dengan organik. Oke, langsung aja simak videonya untuk kali ini. Jangan sampai gagal paham, teman-teman ya. Langsung saja ke TKP-nya, teman-teman ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Ini adalah tanaman bawang putihnya seperti ini. Ya, ini hanya satu pematang ini saja, teman-teman ya, satu aja. Ini sebagai riset Dunia Tani bahwasanya kalau menanam bawang putih itu harusnya di dataran tinggi ya, dengan suhu yang sangat dingin. Jadi kalau di dataran rendah itu kurang maksimal. Nah, Dunia Tani coba yaitu ditanam di dataran rendah seperti ini, teman-teman ya. Hasilnya tumbuhnya seperti ini dan umurnya ini kurang lebih 15 hari ya, 15 hari seperti ini, teman-teman. Nah, perkembangannya seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, cukup besar, cuman nanti ini belum ada perawatan apapun, jadi hanya dibiarkan sebegini saja, teman-teman ya. Nah, baru kali ini Dunia Tani memupuk yaitu dengan pupuk organik ya, organik cair ya, teman-teman, dari limbah kelapa sawit, yaitu dari solid kelapa sawit lalu dicairkan dengan air, dengan syarat solidnya itu jangan baru, melainkan sudah melalui dekomposisi ya, teman, sudah terurai itu, lalu kita cairkan dengan air, kita siramkan di sini tadi ya, sudah saya siramkan, teman-teman ya. Tidak sempat merekamnya, teman-teman ya, tapi tidak masalah, ada bekasnya ini, teman-teman ya, tuh bekasnya sudah masih ada. Nah, ini, dan di sini tanaman saya jagung, teman-teman ya. Ini tidak tumbuh, ada berapa di situ, sekitar situ ya, teman-teman ya, karena banyak sekali hamanya memang di sini, teman-teman ya. Yang bisa hidup inilah yang luar biasa kalau menurut Dunia Tani secara organik. Kalau kimia sudah pasti akan tumbuh semua ini, teman-teman. Dan ini tidak ada inseksidanya untuk bibitnya itu. Jadi lawar ya, teman-teman, lawar saja. Ini bibit dari kebun ini sendiri, teman-teman ya, bisa dilihat tuh, ada tumbuh ya, hijau-hijau, itu adalah jagung, teman-teman ya. Itu dari bibit di sini, hasil dari kebun ini saya tanam lagi di sini. Jadi sudah tahan terhadap hamanya, jadi ya seperti ini, teman-teman ya, bisa dilihat hijau juga ya. Ini juga saya aplikasikan dengan pupuk organik cairnya. Nah, untuk pembuatan sangat simpel sekali. Dunia Tani tidak memakai istilah-istilah molase maupun EM4 itu tidak, teman-teman. Hanya gulma yang ada di sini itu saya kumpulkan, saya taruh dalam ember, tidak saya tutup juga, teman-teman. Biarkan air hujan yang masuk, karena air hujan itu sangat bagus sekali untuk tanah ya, teman-teman, bisa menyuburkan tanah tuh. Oke, jadi ini update-nya seperti ini ya, teman-teman. Untuk hasil nanti kita seperti apa ya, kita akan update lagi. Oke, untuk tanaman cabai Dunia Tani ya, ini hanya riset saja, teman-teman. Kenapa kok tidak ditanam banyak sekali, Pak? Ya kan, itu pertanyaannya. Karena Dunia Tani di sini hanya hobi, teman, hobi menanam. Nah, hasilnya pun kita akan bagi-bagikan pada tetangga juga. Nah, ini dia. Jadi lahan ini sebenarnya itu cocoknya emang cabai, teman, karena struktur tanahnya di sini itu sedikit panas kalau siang, teman-teman. Kalau malam memang dingin di sini ya untuk struktur tanahnya, tapi terkena sinar matahari sedikit saja ini sudah terasa hangat untuk tanahnya. Memang hitam, teman-teman, belum tentu tanah hitam itu akan subur, itu belum tentu, teman-teman ya. Jadi dulu memang tidak bisa ditanami, rumput pun tidak tumbuh, teman-teman, di sekitar kebun ini ya, karena Dunia Tani rajin mengasih bahan organik, jadinya ada gulma-gulma yang tumbuh, dan sekarang insya Allah akan mudah ditanami untuk kedepannya. Nah, di situ juga saya tanam singkong pohon juga, teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi tanaman cabai ini. Nah, tanaman cabai ini juga begitu, teman-teman. Jadi ini bibit dari kebun ini juga ya, kebun ini juga.
tidak bibit beli ya. Kenapa kok dunia tani lebih suka bibit dari sendiri daripada beli? Itu kan pertanyaan teman-teman. Karena kalau bibit beli itu kan harus menyesuaikan tempat teman-teman ya. Karena dari pembibitannya itu suhu dan struktur tanahnya itu berbeda. Sedangkan kalau bibit sendiri itu sudah mengerti kondisi lahannya di sini itu seperti apa ya. Sama seperti kita teman-teman. Kalau kita merantau ke luar negeri itu harus perlu adaptasi dulu. Itu sama seperti kita juga tanaman teman-teman ya. Tidak serta-merta kita merantau terutama dari Jawa ke Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu sama seperti Jawa itu tidak teman-teman. Dari udara, dari airnya pun berbeda. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya penjelasannya kenapa dunia tani senang sekali memakai bibit sendiri daripada beli itu ya. Nah, ini tanam cabai memang kelihatan subur sekali, tidak ada satu sekalipun hama ya, tidak ada teman-teman ya, bisa dilihat tuh. Nah, ini sangat bagus sekali pertumbuhannya. Ini hanya memakai pupuk cair itu ya dari gulma-gulma yang saya kumpulkan. Nah, di sini juga pernah saya tanam yaitu berambang merah teman-teman ya. Bawang merah ini saya tanam di sini. Ini umurnya sudah 2 bulan seperti ini teman-teman ya. Kenapa kok seperti itu ya, karena memang strukturnya tanahnya ini memang panas teman-teman ya, strukturnya memang panas tuh seperti ini. Nah, untuk tanaman tomat bukan tomat ya, itu kalau tanaman tomat ada di perkarangan belakang rumah dunia tani teman-teman. Untuk kali ini, nah ini tanaman mentimun dunia tani ya, bisa dilihat tidak ada masalah sekali dari daun pun, tidak ada masalah, penyakit apapun tidak ada. Dan ini ada yang dimakan hama sedikit, tidak masalah teman-teman, karena wajar saja ya, bukan organik saja, kimia pun kalau hama itu pasti ada teman-teman, tapi hanya sedikit saja tidak masalah. Tuh ada dua pohon ya teman-teman ya, di sini sama di sana itu juga ditanam mentimun. Oke, untuk tanaman jagungnya itu seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah hasil dari bibit sendiri, tumbuhnya memang sangat bagus. Ada yang tidak tumbuh itu teman-teman ya. Nah, sana. Jadi yang sini itu dulu saya tanam bibit beli, yang tumbuh hanya berapa persen saja teman-teman ya. Dan yang ini bibit sendiri itu yang tumbuh ya lebih banyak bibit sendiri daripada bibit yang dari beli. Tuh, karena apa alasannya? Bibit yang beli itu belum beradaptasi dengan tanah ini teman-teman ya. Sejarah itu memang penting ya, bagi tumbuhan itu penting sekali. Nah, ini saya tanam singkong juga teman-teman. Ini singkong mentega ya, saya tanam di sini singkong menteganya. Baru sekitar 3 hari sudah tumbuh teman-teman. Tuh, sudah ada tunas ya, tunas airnya. Nah, tuh, seperti ini. Nah, ini kalau insya Allah panen nanti akan saya tanami, yaitu sawi sama cabai teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan pada teman-teman ya, sahabat-sahabat tani, dan terutama ibu-ibu rumah tangga yang ingin bertani itu di perkarangan itu bisa sekali teman-teman ya. Tidak ada alasan untuk tidak bisa bertanam, bercocok tanam itu tidak ada teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat video kali ini, dan salam dari saya, petani cerdas luar biasa. Utamakan organik teman-teman ya. Saya memang senang sekali bercocok tanam secara organik, karena dari biaya sangat murah sekali teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman. Kalau organik itu memang sebenarnya kalau dari awal, dari nol itu memang susah sekali teman-teman ya, seperti ini ya. Tidak ada bagusnya untuk dipandang gitu loh ya. Kalau kimia memang sudah jelas ya, tanamannya subur, bagus, itu tidak. Tapi masalah di belakangnya itu akan banyak sekali kalau memakai kimia. Beda dengan organik, kita tidak masalah kalau organik segini ya, susah di awal, tapi nanti kemudian hari akan mudah sekali untuk menanam apa saja. Oke, hanya itu ya, saya akhiri video kali ini, dan bila ada salah kata mohon maaf sebesar-besarnya ya teman-teman ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa.